Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal terkait dengan penanganan pandemi virus corona yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi virus corona yang terjadi belakangan ini bisa dilihat dari beberapa undang-undang. Salah duanya adalah Undang-Undang Karantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Saat ini saya akan menyampaikan isi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang akan saya kaitkan dengan terjadinya pandemi virus corona. Pandemi virus corona dapat dikategorikan sebagai bencana berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yakni bencana non-alam. Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana non-alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh beberapa peristiwa antara lain epidemi dan wabah penyakit. Pandemi virus corona dapat ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebagai keadaan darurat bencana. Siapa yang menetapkan status keadaan darurat bencana itu? Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penetapan status bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan skala kabupaten kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya, apa hak dan kewajiban masyarakat ketika suatu daerah ditetapkan sebagai darurat bencana? Hak-hak masyarakat adalah: pertama, perlindungan sosial dan rasa aman. Kedua, boleh berperan dalam program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan. Kemudian berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Untuk kewajiban, masyarakat wajib antara lain menjaga kehidupan sosial masyarakat agar terjaga keharmonisan, serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana, ikut melakukan penanggulangan bencana. Swasta juga diberi porsi untuk berperan. Swasta menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk menerapkan prinsip kemanusiaan dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, tahap dalam penanganan penanggulangan bencana meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Saya hanya akan mendalami sedikit tentang tahap tanggap darurat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat antara lain penentuan status keadaan darurat bencana, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian perlindungan terhadap kelompok rentan. Banyak pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dasar? Itu terjadi ketika diterapkan karantina wilayah atau dalam status tanggap darurat. Pemenuhan kebutuhan dasar ini berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana terdiri dari pemenuhan kebutuhan air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
pelayanan psikososial dan fasilitas tempat hunian atau penampungan. Selanjutnya, tanggung jawab pembiayaan. Dana yang digunakan dalam penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menyediakan kebutuhan santunan duka cita atas korban yang kehilangan mata pencarian dapat diberi pinjaman lunak dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberikan bantuan santunan itu. Terakhir, ancaman pidana terhadap orang maupun korporasi adalah sebagai berikut. Setiap orang yang sengaja menghambat akses dalam rangka penanggulangan bencana alam, ancaman pidananya adalah paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 4 miliar. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya, juga ada pidana denda 3 kali dari pidana denda yang diterapkan kepada perorangan. Selain ancaman pidana itu juga ada ancaman pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Demikian pokok-pokok isi yang bisa saya sampaikan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami isi undang-undang tersebut dikaitkan dengan kondisi saat ini. Sekaligus saya mengajak pemirsa sekalian untuk berupaya dan berdoa agar kondisi seperti saat ini segera dapat berlalu, tentu saja dengan dukungan semua orang, semua warga negara, warga Indonesia. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.